Di antara penghalang, naga meraung dan harimau meraung, dan burung phoenix sejati menari, berubah menjadi lautan api di mana-mana, dan umat manusia terus berteriak dan membunuh, masing-masing kekar dan kuat. Dan ras manusia naga dan phoenix ini, dan bahkan banyak orang kuat, bertarung melawan monster besar kuno. Dan Anda dapat melihat banyak spanduk ras monster berkibar, kondisi pertempuran sengit, dan darah mengalir. Naga, naga. Qin Yichen gemetar di sekujur tubuh. Benteng ini dikatakan lebih rendah dari di Tian Pas. Tetapi di Tian Pas adalah celah pertama yang berisi ratusan juta dewa dan setan. Di benteng ini, ratusan ribu naga dan burung phoenix bertempur terus-menerus, dan kekuatan dahsyat melonjak. Ini adalah pertama kalinya Qin Yichen melihat begitu banyak naga dan burung phoenix dalam hidupnya. Belum lagi Kong Wu sudah tercengang dan tidak bisa berkata-kata saat ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat leluhur yang masih hidup dalam hidupnya. Bahkan Bai Guanxing pun kaget. Tiga sosok berdiri di langit, memandangi benteng tersebut. Kong Wu tiba-tiba mengguncang seluruh tubuhnya. Tuan, kami. Segera setelah kata-kata itu diucapkan, Kong Wu tiba-tiba kembali ke akal sehatnya. Tuan Dark Dao tidak memiliki ras yang sama dengannya saat ini, dan kegembiraannya tidak dapat diungkapkan dengan Qin Yichen. Tuan, apakah naga dan burung phoenix itu dan klan monster kuno bertempur? Apakah kita ingin pergi? Meskipun Bai Guanxing tidak berbicara, dia juga mengarahkan pandangannya pada Qin Yichen. Dan kegembiraan batin Qin Yichen pada saat ini tidak kurang dari keduanya. Tunggu apa lagi? Kong Wu, kamu dan leluhurku bertarung di depan. Ikut aku. Bai Guanxing berkata bahwa dia akan membawa pergi Kong Wu, tetapi dihentikan oleh Qin Yichen. Jenderal Feng, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu takut mati dalam pertempuran sebesar ini? Seperti yang dikatakan Bai Guanxing, dia segera mencibir. Kong Wu, lihat ini. Hati non-klan saya pasti berbeda. Dia sama sekali bukan saudara kita. Melihat leluhur klan saya bertarung, dia tentu saja tidak akan bisa mengumpulkan uang. Ikuti aku. Ayo lakukan sedikit usaha rendah hati kita untuk nenek moyang kita. Wow. Bai Guanxing berubah menjadi streamer dan bergegas menuju penghalang. Sebenarnya dia sangat cemas. Selain pertempuran berdarah leluhurnya, ada alasan lain yang sangat penting. Itu untuk menyingkirkan jenderal pedang ajaib ini. Dengan begitu banyak leluhur yang bertarung, ada banyak yang kuat. Begitu mereka mengenali leluhur, Dewa Pedang Xiantian ini berani memindahkannya. Namun, ketika Qin Yichen melihat ini, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Tetapi karena kegembiraan leluhurnya, dia terlambat sesaat. Idiot. Qin Yichen buru-buru terbang untuk mengejarnya. Bai Guanxing, apakah kamu idiot? Kamu tidak mau berpikir, zaman apa ini? Apa kamu pikir dulu? Apakah ada naga dan phoenix di dunia ini? Apa kamu masih bisa bertarung dengan ras monster kuno? Kong Wu dan Bai Guanxing sama-sama terkejut. Mungkinkah ini ilusi? Tidak seperti itu. Kekuatan ilahi yang mengamuk ini, dan bahkan raungan naga dan harimau, membuat pikiran mereka bersemangat. Dan meskipun Bai Guanxing adalah seorang Taois, tetapi dengan banyak metode, dia lebih baik daripada Kong Wu. Mata Dewa Putih dan Biru berkedip, dan apa yang mereka lihat ternyata benar. Leluhur, jangan khawatirkan dia. Ini nenek moyang kita, bukan bangsanya. Jika Dewa Pedang Xiantian ini benar-benar memiliki hati dengan Anda, maka dia tidak akan menghentikan Anda. Dia bahkan harus membantu Anda. Pada saat ini, dia menghentikan Anda, tetapi dia masih tidak tahu. Dia tidak ingin terlibat dengan Long Feng, karena takut salah mengira dia. Masa depan yang cerah. Dengan mengatakan itu, Bai Guanxing lebih cepat, selama dia terbang mendekati penghalang ini. Apakah Dewa Pedang bawaan ini berani mencoba dengan begitu banyak rekan klannya? Sial. Qin Yichen terbang, tidak bisa menahan perasaan cemas. Bukankah Bai Guanxing ini menjadi agen yang menyamar? Tidak sabar untuk mengadu dia. Dia juga berharap bahwa leluhur dari ras yang sama ini benar. Tetapi dia dengan bijaksana memberitahu Qin Yichen bahwa perang Lik telah berlalu selama bertahun-tahun. Kecuali itu adalah dewa bawaan. Jika tidak, kehidupan makhluk alami akan berakhir tanpa pertempuran. Di mana ada begitu banyak naga dan burung phoenix yang bertarung dengan monster kuno? Pemandangan ini sangat aneh. Tetapi suara naga dan harimau meraung, dan bahkan suara pembunuhan burung phoenix sejati yang melebarkan sayapnya, membuat darah Qin Yichen mendidih, dan leluhurnya lebih cemas daripada Bai Guanxing. Tidak mungkin, ini palsu. Kong Wu, jangan main-main. Qin Yichen berseru, memikirkan sesuatu pada saat yang sama. Matanya menjadi dalam dan luas. Ruang dan waktu Dawei. Menatap waktu dan ruang, semuanya terbalik di depan matanya. Dan Qin Yichen hanya melihat ruang antara dunia ini. Seolah-olah ada penghalang yang menjulang. Ketika dia menyadarinya, dia dan bahkan Kong Wu dan Bai Guanxing telah melewati penghalang ini. Ini adalah... Qin Yichen mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Semuanya tampak normal. Tetapi ketika dia menoleh ke belakang, jalan mundur masih ada ketika dia datang. Tetapi dia lebih suka tampak jauh. Leluhur, leluhur. Ketika Qin Yichen kembali ke akal sehatnya,
dia menemukan bahwa Bai Guanxing telah menyeret Kong Wu untuk terbang ke sisi naga asli yang tertutup sisik emas, dengan ekspresi gembira. Leluhur, saya Bai Guanxing, keturunan dari klan Bais. Dia adalah ras manusia. Sambil mendesak kekuatan supernatural, naga asli melirik kedua Bai Guanxing, tetapi dia sepertinya tidak punya waktu untuk repot. Teman-teman kecil klan Bais, kamu tidak pandai bertarung langsung, bersembunyi di sisiku. Bai Guanxing sangat terkejut. Pertempuran frontal klan Bais-nya memang biasa-biasa saja, setidaknya dibandingkan dengan naga dan burung phoenix, dan bahkan harimau putih yang ganas. Bodoh. Melihat Bai Guanxing yang tampaknya telah menemukan dukungannya, Qin Yichen terdiam beberapa saat, dan dia berubah menjadi cahaya ilahi dan terbang ke arah mereka. Leluhur, leluhur. Dewa bawaan ini. Dewa bawaan. Naga asli mengangkat matanya. Mata naga itu seperti obor, yang membuat Qin Yichen merasa tercekik untuk sementara waktu. Ketika Kong Wu melihat ini, dia terus berkata, "Senior, dewa bawaan ini adalah teman generasi muda dan ada di sini untuk membantu kami." "Bantu kami?" Bai Guanxing tersenyum ketika mendengar ini, dan kata-katanya penuh kebanggaan. "Saya dengar tidak ada angin biasa. Anda di sini untuk membantu kami, bukan?" Tapi Qin Yichen menatapnya dengan galak. "Jangan bicara omong kosong." Qin Yichen melintas ke mereka berdua, melihat puluhan ribu kaki tubuh naga, menahan kegembiraan dari lubuk hatinya, melengkungkan tinjunya dan berkata, "Senior dari klan naga sejati ini, aku memang dewa pedang Xian Tian Feng Tianxing. Di sini untuk membantumu." Naga sejati yang agung mengangguk sedikit, dan berkata secara acak, "Adalah hal yang baik bagi para dewa bawaan untuk membantu. Tetapi wilayahmu masih terlalu rendah. Prajurit tahu siapakah kamu?" "Saya." Qin Yichen tidak bisa berkata-kata, dan kekuatan naga yang sebenarnya sepertinya mengabaikan ini. Dia memerintah banyak dari klan yang sama untuk bertarung, di mana ada waktu untuk berbicara omong kosong dengan ketiga orang kecil ini. "Hao Kui, kamu membawa ratusan orang ke sini untuk melindungi teman-teman kecil dari klan Bais." Tiba-tiba, naga emas hitam sejati datang untuk membunuh. Agung, penuh kesungguhan. Saya melihat di sampingnya, harimau putih, rakus, burung phoenix, elf, dan ras manusia yang kekar dan tangguh. Ketika mereka melihat tiga Qin Yichen, mereka melihat seorang Taois manusia yang tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya yang tebal. Dengan ekspresi terkejut, "Nak, dari klan mana kamu berasal? Mengapa kamu begitu lemah dalam tubuhmu? TSK, apakah kamu benar-benar milik kami?" Ditatap oleh mata naga kembar dan mata phoenix itu, Kong Wu merasa malu pada dirinya sendiri. Sejujurnya, alasan mengapa naga sejati mempercayai mereka saat ini adalah karena Bai Guanxing sebenarnya adalah klan Bais.